Jumpa lagi dengan saya, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan belajar tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita persiapkan diri kita untuk berdoa. Ibu akan pimpin kita dalam doa pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami. Dalam kasih-Mu itu juga kami merasakan melalui keluarga kami, terutama orang tua kami dan keluarga kami. Mereka dengan penuh cinta dan pengabdian telah memberi yang terbaik untuk kami. Maka Tuhan, bantulah kami dalam pelajaran hari ini, supaya kami semakin dapat mencintai orang tua dan keluarga kami melalui peran kami masing-masing di dalam keluarga. Anugerahilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat meneladan keluarga Kudus Nazaret, yang selalu senantiasa hidup dan menghadirkan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang peran keluarga. Apa itu peran keluarga? Nah, kita harus tahu dulu keluarga itu apa. Keluarga adalah unit sosial dasar yang terdiri dari individu-individu yang memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, serta tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Keluarga memainkan peran penting dalam pembentukan karakter, nilai, dan norma individu, serta menyediakan dukungan emosional dan finansial. Dalam konteks budaya Indonesia, keluarga sering dianggap sebagai pilar utama masyarakat, dengan nilai-nilai seperti gotong royong, hormat kepada orang tua, dan kebersamaan sangat dijunjung tinggi. Selain itu, keluarga juga mempunyai fungsi sebagai tempat pertama di mana seorang belajar keterampilan sosial dan nilai-nilai moral yang akan membimbing mereka atau kalian sepanjang hidup. Adik semuanya, dalam dokumen gereja di dalam General Education atau disingkat GE artikel 3, deklarasi tentang pendidikan Kristen ini menekankan pentingnya pendidikan berbasis iman yang mencakup pengembangan spiritual, moral, intelektual, dan sosial siswa. Nah, dalam artikel ini menyoroti bahwa pendidikan Kristen itu harus mengintegrasikan nilai-nilai Alkitab dan ajaran Yesus Kristus ke dalam kurikulum dan kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, tujuan dari General Education ini adalah untuk membentuk karakter siswa agar menjadi individu yang berintegritas, beretika, dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Selain itu, artikel ini juga menekankan pentingnya komunitas sekolah yang mendukung dan mendorong pertumbuhan iman, serta memberikan panduan spiritual yang kuat bagi siswa dan staf. Dengan demikian, pendidikan Kristen tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pembentukan manusia seutuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip kekristenan. Selain dokumen gereja General Education artikel 3 tadi, di dalam dokumen gereja yang satu ini yang biasa disebut dengan Familiaris Consortio artikel 36 juga menekankan tentang pentingnya
peran keluarga dalam pembentukan iman dan nilai-nilai moral. Artikel ini menggarisbawah bahwa keluarga adalah gereja rumah tangga, di mana nilai-nilai Kristiani dipupuk dan dikembangkan. Keluarga dipanggil untuk menjadi saksi kasih Tuhan melalui hubungan yang penuh kasih sayang dan saling menghormati satu sama lain di dalam keluarga. Selain itu, artikel ini juga menekankan pentingnya pendidikan agama dalam keluarga dan bagaimana ibu, bapak, serta keluarga yang lain bertanggung jawab untuk mengajar anak-anak mereka tentang iman Kristiani. Dalam konteks yang lebih luas, artikel ini menyerukan keluarga untuk aktif dalam kehidupan gereja dan masyarakat, memberikan teladan yang baik, dan menyumbang kepada kesejahteraan umum. Maka adik-adik semuanya, kita mengetahui bahwa di dalam keluarga kita selalu berjumpa dengan orang tua kita. Nah, orang tua kita itu berperan memperkembangkan diri anak-anaknya, memperkembangkan diri adik-adik semua dalam seluruh segi aspek kehidupan. Orang tua selayaknya memberikan teladan, perwujudan sesuai nilai esensial dalam hidup dan nilai-nilai Kristiani, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, anak-anak akan dengan lebih cepat belajar melalui teladan perbuatan orang tuanya ketika orang tuanya bisa menjadi model bagi mereka. Kemudian, di dalam keluarga harus terjalin hubungan cinta kasih yang tidak sebatas hanya perasaan saja, akan tetapi juga menyangkut tindakan konkret, disertai rasa tanggung jawab, perhatian, dan respek satu sama lain. Masing-masing anggota keluarga mempunyai peran yang tak tergantikan dalam pembentukan dan pengembangan diri. Nah, misalnya, orang tua kita. Orang tua kita berperan untuk apa? Orang tua kita perannya adalah mendidik kita sebagai seorang motivator, sebagai seorang model untuk anak-anaknya. Nah, sedangkan sebagai seorang anak, perannya adalah ikut serta juga menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dengan cara membantu orang tua dan lain sebagainya. Kemudian menurut Paulus dalam suratnya kepada umat di Efesus, anak-anak hendaknya taat kepada orang tua dan menghormati mereka. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita semua sebagai siswa, sebagai anak-anak di dalam rumah? Apakah adik-adik semua sudah mencerminkan perilaku sikap taat kepada orang tua atau menghormati orang tua? Nah, untuk mendalami materi kita pada hari ini, Ibu ingin kalian mengerjakan tugas yang ada di dalam buku pelajaran kita, Belajar Mengikuti Yesus, halaman 67. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk file PDF. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan memberkati.